Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan budi pekerti. Yang pada kesempatan kali ini akan Bapak sampaikan yaitu submateri zakat, infak, sedekah dan hibah. Anak-anakku sekalian, zakat bisa diartikan secara bahasa adalah suci, ya, mensucikan, tumbuh, barokah dan bahkan terpuji. Kenapa zakat diartikan sebagai sesuatu yang mensucikan? Tentu kita ingat salah satu firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Ingat di situ sangat jelas, ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum, harta itu untuk membersihkan. Wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan. Inilah zakat. Sehingga begitu besar zakat yang diperintahkan oleh agama kita, oleh Allah di dalam Al-Quran baik dan juga di dalam hadis oleh Rasulullah, ini sangat berarti besar buat kita, ya, untuk mensucikan diri kita. Tentu dalam hal ini adalah kaitannya dengan harta yang kita peroleh, yang kita miliki. Zakat itu berbeda, ya. Zakat itu berbeda dengan infak, dengan sedekah dan dengan hibah. Ya, jadi zakat ini merupakan ibadah pemberian, ya, ibadah pemberian berupa harta, ya, yang sudah tertentu baik jenisnya, ya, kadar ukurannya, nisabnya, maupun waktu, ya, serta orang yang menerimanya. Jadi zakat berbeda dengan infak, sedekah dan hibah. Jadi zakat ini lebih khusus, lebih tertentu, aturan-aturannya cukup jelas dalam berzakat. Namun hikmahnya tentu jauh lebih besar, karena di dalam zakat itu bisa mensucikan harta dan diri kita. Ada 3 istilah yang ingin Bapak ketengahkan pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya banyak di dalam Al-Quran istilah-istilah untuk zakat. Contoh yang pertama, istilah zakat itu sendiri. Kita mengetahui di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ya. Jelas di sini makna zakat itu sendiri dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Namun ada yang kedua, istilah di Al-Qur'an menggunakan sedekah, tetapi sebenarnya dimaksud adalah tentang zakat. Sebagaimana di Quran surat At-Taubah ayat ke-104 yang kurang lebih bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubatan an ibadati wa ya'khudus shadaqati fa annallaha huwat tawwabur rahim. Yang artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Di sini jelas anak-anak sekalian bahwa di pengertian yang kedua di situ tertera wa ya'khudus shadaqatin, ya, menerima sedekah seakan-akan, tetapi yang dimaksud di sini adalah tentang zakat, penerimaan zakat, ya. Jadi makna sedekah di dalam Al-Quran dimaknai sebagai zakat. Kemudian infak, ada pula infak di dalam Al-Quran yang dimaknai sebagai zakat. Sebagaimana juga masih di dalam Quran surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim.
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kalau diartikan sebagai menginfakkan, padahal sementara infak itu tidak ada nisabnya, tidak ada ketentuannya, maka bukan itu yang dimaksudkan di dalam surat ini, ya. Dzahaba bil fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya. Bahwa mereka-mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan. Jadi bukan menginfakkan yang dimaksudkan, tetapi menzakatkan. Yang tidak berzakat ketika emas dan perak itu telah melampaui nisab. Nah, inilah beberapa makna di dalam Al-Quran tentang zakat yang mungkin nanti lebih banyak dipelajari di buku teks pelajaran kita atau bahkan di buku referensi-referensi lain yang bisa kalian pelajari. Tentu hanya 3 yang Bapak ketengahkan kesempatan kali ini untuk sedikit menambah wawasan tentang zakat, sehingga zakat tidak hanya diketahui secara mendasar tetapi lebih berkembang di dalamnya, dan di dalam Al-Quran tentu lebih banyak sekali dibahas dan dipelajari. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan untuk kajian kita di kesempatan kali ini untuk kita belajar di rumah, ya, karena kita sedang diberikan ujian dan cobaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Zakat kita tahu terbagi menjadi 2. Apa saja kira-kira? Betul. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Sudah pintar anak-anak Bapak sekalian, ya. Baik, zakat fitrah tentu kita sudah sangat familiar karena hampir setiap tahun kita pasti melakukannya, ya. Kita berzakat dalam rangka mensucikan diri kita setelah berpuasa, ya. Itulah zakat fitrah yang ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang mana zakatnya berupa makanan pokok. Itulah zakat fitrah yang di Indonesia kurang lebih diukur dalam berzakat itu kurang lebih 2,5 kilogram jika dizakati dengan makanan pokok. Tentu tidak akan banyak kita bahas tentang zakat fitrah, namun tentu juga ini harus banyak dibaca nanti oleh anak-anak di buku materi kita, bahwa zakat fitrah ini merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim untuk bisa melakukan, tentu bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu untuk diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Baik, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta maupun sesuatu yang kita miliki, ya, yang tentu di dalamnya ada aturan-aturan tersendiri yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya. Zakat mal ini kalau kita hitung, ya, berapa sih kita harus mengeluarkan zakat mal, kekayaan yang kita miliki baik berupa uang, ya, berupa barang, ya, maupun nanti bahkan ada jasa, tapi itu juga nanti akan dihitung dengan uang, ya. Kalau kita menghitung, kurang lebihnya diantaranya adalah menghitungnya dengan cara menghitung harga emas, ya, harga emas saat ini. Misal, ya, yang terkena nisab itu adalah 85 gram emas. Ya, kalau harga emas sekarang taruhlah 500.000 rupiah, ya, maka berarti 500.000 rupiah per gram, ya, maka berarti 85 gram emas, ya, dikalikan harga sekarang 500.000. Berapa kira-kira anak-anak ketemunya? Ya, betul. 42.500.000 rupiah. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki harta sebanyak itu selama nisab dihitung, ya, selama 1 tahun, nah, maka sudah tentu diwajibkan untuk berzakat, ya. Lagi zakat ini wajib ketika sudah memenuhi nisab, ya, memenuhi ukurannya. Nah, apa saja yang perlu dizakati? Oke, yang pertama ada binatang ternak, yang ternak ayam, ternak kambing, ternak kerbau, mungkin ternak ikan, ya.
dan berbagai macam binatang ternak yang dipeliharanya untuk sebuah keuntungan atau diperjualbelikan, ya. Binatang ternak ini zakatnya 2,5% dari keuntungan. Jadi misal Bapak adalah seorang pengusaha memiliki ternak ikan yang luar biasa banyaknya, ya, hingga ratusan ribu ekor misal. Keuntungan dalam sebulan dan kemudian diakumulasi hingga setahun itu bersih, atau keuntungan dari beternak itu 100 juta, ya, atau bahkan sampai 200-300 juta begitu, maka tadi nisabnya adalah 42.500.000. Jika harga emasnya 500.000 rupiah, maka Bapak sudah dikenakan zakat mal dari ternak itu. Kenapa? Karena sudah melebihi dari 42.500.000 rupiah tadi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perniagaan atau perdagangan, ya, memiliki bisnis impor ekspor atau dagang punya toko kelontong yang laris, punya minimarket, punya mall dan sebagainya, itu zakatnya 2,5%, ya, dihitungnya tadi seperti zakat peternakan. Kemudian yang ketiga adalah zakat hasil pertanian. Nah, ini yang beda. Zakat hasil pertanian, jadi Bapak misal memiliki sawah hektaran, ya, kemudian panen. Nah, ketika dia panen dilihat dia mengairinya itu dari hujan atau bukan, atau buatan pakai diesel dan sebagainya, ya. Nah, kalau pakai hujan, ya, itu zakatnya 10%. Kalau hujan, ya, pakai air alam. Tapi kalau diairi pakai diesel, pakai, ya, alat-alat untuk menyedot air, ini maka zakatnya cukup 5%. Itu berbeda, ya, untuk pertanian. Nah, maka dihitung anak-anak yang memiliki sawah luas, ya, baik itu padi maupun yang lainnya, ya, sayur mayur barangkali yang konsepnya pertanian, maka zakatnya dihitung berdasarkan bagaimana air itu didatangkan, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, itu zakat emas, perak dan harta simpanan. Jadi memiliki emas antam, ya, berapa kilogram itu, maka zakatnya dalam 1 tahun dihitung yang memiliki itu adalah 2,5%, ya. Emas, perak dan harta simpanan, tabungan itu, ya, memiliki tabungan kok sampai ratusan juta, maka dia zakat 2,5%. Kemudian profesi, ya, sebagai profesi, ya, Bapak sebagai guru misal gajinya sudah mencukupi besar gitu, ya, kemudian dihitung ternyata sudah mencapai nisab, maka pun harus dizakati 2,5%, ya. Dan yang keenam adalah harta temuan. Nah, ini yang juga berbeda, anak-anak. Harta temuan misal anak-anak menemukan, tiba-tiba pagi hari bangun, ya, buka pintu rumah, tiba-tiba ada uang 1 karung gitu, ya. Ternyata dihitung nominalnya sampai 50 juta atau bahkan 100 juta misal. Nah, maka ingat harus zakat. Zakatnya tidak menunggu 1 tahun, tetapi zakatnya hari itu juga, ya. Misal diumumkan dan sebagainya, tidak ada yang menemukan dan sebagainya, dan akhirnya diurus secara hukum dan sebagainya atau milik kita misal, maka dizakati. Berapa zakatnya? 20%, ya. 20% dari harta yang kita temukan. Itu namanya rikas, harta temuan, itu ada zakatnya, gitu, ya. Jadi itu anak-anak ada 6 kategori zakat mal yang wajib dikeluarkan setelah mencapai batas waktu atau nisab dari masing-masing bagian yang tadi Bapak jelaskan itu. Baik, kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, ya, 8 asnaf. Apa saja? Yang pertama ada fakir, kemudian miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal
mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'alaf atau orang yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, ya, sebagai kewajiban dari Allah. Zakat itu Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Itulah 8 asnaf yang berhak menerima zakat kita yang telah dijelaskan di muka, ya. Baik, itulah sekelumit tentang zakat anak-anak. Semoga menambah hasanah tersendiri buat kita untuk lebih mengetahui tentang bagaimana sesungguhnya zakat sebagai perintah, ya, ibadah dari Allah untuk hamba-hambanya. Silakan pelajari lagi di buku, dibaca kembali setelah perbanyak referensi untuk menambah hasanah dari materi yang Bapak sampaikan. Oke. Kemudian sekarang yang kedua setelah zakat, sedikit akan Bapak sampaikan tentang infak, ya. Infak tentu tadi berbeda dengan zakat karena infak itu sifatnya adalah sukarela, ya, meskipun infak sesungguhnya teramat sangat besar pula manfaat dan pahalanya baik untuk kita maupun untuk kemaslahatan umat, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-261, bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'as sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi satu pahala infak, ya, itu Allah akan lipat gandakan menjadi 700. Ya, maka kan matematika Allah berbeda dengan matematika manusia, ya. Kalau manusia 1 kurangi 1 pasti hasilnya 0. Tapi kata Allah dalam surat ini 1 kurangi 1 menjadi 700. Kalau 2 kurangi 1 berapa kalau menurut Allah? Ya, bukan 1, tetapi iya betul 701, ya, karena yang 1 diinfakkan menjadi 700, yang 1 masih milik kita. Berarti kalau milik 2, ya memiliki 2 diinfakkan semua menjadi berapa? 1400, ya. Jadi itulah keluar biasaan infak, sehingga harus menjadi pembiasaan sehingga kita di SMK Muhammadiyah Kesesi juga tiap hari dibiasakan untuk berinfak sebagai media latihan buat anak-anak sekalian. Untuk apa? Insya Allah untuk masa depan kita yang lebih baik baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian sedekah, ya. Sedekah berbeda tidak sih Pak dengan infak? Ya. Jadi kalau infak itu seakan-akan berupa benda, ya, memberi manfaat yang kita miliki kepada orang lain. Nah, kalau sedekah lebih luas dari itu, ya. Bisa saja sedekah manfaatnya berupa benda ke manusia, tapi tidak hanya itu, ya. Kalian ingat enggak? Ketika senyum adalah sedekah. Kira-kira senyum mengeluarkan uang enggak? Atau mengeluarkan barang enggak? Tidak. Hanya senyum, tapi kita sudah bersedekah. Kita mengambil bebatuan di jalan itu adalah menyingkirkannya agar tidak mengganggu orang lain, itu juga sedekah, ya kan? Jadi sedekah itu lebih luas, tidak hanya berupa barang atau benda, tetapi sesuatu yang berupa jasa ataupun hal-hal yang kita misal mendoakan orang lain dan lain sebagainya, itu bisa dianggap sebagai sedekah. Baik, beda lagi kalau hibah, ya. Jadi tadi kita sudah bahas zakat, infak, sedekah, dan sekarang terakhir adalah hibah. Ya, jadi hibah ini adalah pemberian seseorang pada orang lain karena sebuah prestasi atau karena sebuah kasih sayang, ya. Jadi hibah itu boleh dibilang hadiah, gitu ya, hadiah dari kita untuk orang lain.
Itu. Jadi itulah beberapa perbedaan antara sedekah, zakat, infak, sedekah dan hibah. Oke, anak-anak sekalian, sebagai penutup kesempatan kali ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan hikmahnya nih. Hikmah dari kita belajar tentang zakat, infak, sedekah dan hibah. Ya. Hikmah yang pertama apa? Bisa mensucikan, mensucikan diri dari dosa, mensucikan diri dari haramnya harta-harta yang kita dapatkan, barangkali masih ada yang haram ketika kita memperolehnya. Ya. Kemudian memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia. Orang yang memberi, seperti yang sering Bapak sampaikan di pelajaran kita dan tertera di depan pintu gerbang SMK Musik, bahwa sesungguhnya memberi itu jauh lebih bahagia daripada menerima, ya kan? Memberi itu jauh lebih bahagia daripada menerima. Menerima itu bahagia, tapi memberi jauh lebih bahagia. Ya. Yang kedua adalah menghilangkan sifat kikir, medit, kikir, yang mana juga bisa menghilangkan sifat ketergantungan kita kepada materi. Tergantung kita kepada materi. Kenapa materi itu kok tidak boleh kita gantungi? Tidak boleh, hanya kepada Allah saja. Untuk kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada materi, pada orang tidak boleh kita tergantung. Nah, dengan kita berzakat, berinfak, bersedekah dan berhibah, maka insyaallah akan menghilangkan itu. Ubud dunia, terlalu mencintai dunia. Jadi kita insyaallah akan lebih rileks dalam menjalani kehidupan ini, mencari harta sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat, serta tidak lupa kita berbagi kepada sesama. Kemudian yang ketiga, menolong, bisa menolong untuk membina dan membangun kaum yang lemah agar mereka bisa beribadah lebih tenang kepada Allah. Orang-orang yang diberi kesulitan dalam mencari harta, mencari kebahagiaan, nah kita bantu, kita bantu. Maka di situ kita menolong, agar mereka apa? Agar mereka khusyuk beribadah kepada Allah. Bukankah istimewa luar biasa, anak-anak? Baik, yang keempat, hikmah yang keempat adalah memberantas sifat iri hati dan dengki. Kita kadang-kadang iri, tetangga kita, teman kita, punya rumah baru, televisi baru, punya sepatu baru, kita iri terkadang. Nah, ketika kita sudah terbiasa memberi, atau kita terbiasa dengan mental memberi, maka tidak akan muncul iri. Meskipun iri pada diri manusia itu wajar, ada, tetapi jauh lebih utama adalah ketika kita bisa meminimalisir rasa iri itu. Baik, yang kelima adalah mempersatukan umat Islam, mempersatukan umat Islam, umatan wahidatan, menjadi umat yang satu. Kemudian musawah, musawah ini berarti sebagai persamaan derajat hak dan kewajiban. Jadi dengan zakat, dengan infak, sedekah dan hibah ini sangat tidak ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tetapi setara, menjadi musawah, persamaan derajat hak dan kewajiban. Serta kemudian menjadikan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islami serta takaful ijtimai, tanggung jawab bersama, Yang kaya kumpul jadi satu, menyantuni yang belum kaya, dan seterusnya, menyemangati dan seterusnya. Itulah hikmah yang luar biasa dari zakat, infak, sedekah dan hibah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah terwujudnya ketentraman lahir dan batin. Nah, itulah anak-anak sekalian tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga menambah manfaat untuk kita belajar di rumah sebagai implementasi masih adanya musibah yang menimpa kita. Kita berdoa bersama tentu kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah dan musibah ini segera berlalu dan kita kembali bisa beraktivitas seperti semula. Demikian, terima kasih dari Bapak atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Sungguh bukan suatu kesengajaan dalam kami menyampaikan, tetapi merupakan kelemahan dari diri kami dalam menyampaikan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.